Halo Sobat Amdi, sebelum kalian nonton video ini dibuat dengan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh kru dan talent sudah dalam keadaan sehat. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Himanmika, yaitu Bincang Asik RMIK. Bersama saya Hadi Prayoga sebagai pembawa acara di sini. Kali ini kita kedatangan nih tamu penting pokoknya di RMIK Unjaya, yaitu Ibu Ilmi. Bagaimana Ibu kabar Bu Ilmi? Alhamdulillah sehat. Mas Hadi juga apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Ilmi, gimana kabarnya keluarga dan yang lainnya? Alhamdulillah berkat doa dari seluruh mahasiswa rekam medis ya, tentunya keluarga kami juga dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan pertama itu yang paling saya pengen tanyakan, seberapa pengaruh pandemi buat kehidupan Ibu saat ini? Secara garis besar ya, biasanya saya pribadi kegiatan sehariannya adalah full time sebagai ibu rumah tangga, tetapi saya punya tanggung jawab juga untuk mengelola program studi rekam medis dan informasi kesehatan. Dengan pandemi ini sangat luar biasa perubahan ya, bisa berubah sekitar 180 derajat, di mana untuk perkuliahan yang biasanya kita tatap temu dengan mahasiswa, dengan adanya pandemi COVID-19 ini justru ya kita lebih banyak berkomunikasi lewat media online. Jadi seperti Zoom meeting, kemudian bisa menggunakan platform yang lainnya. Dan itu tidak mudah sebenarnya Mas Hadi. Kenapa? Karena kami harus bisa menelusur dari latar belakang mahasiswa, bahwasannya sebaran mahasiswa kita itu ada dari Sabang hingga Merauke. Tentunya ada kendala dari segi sarana dan prasarana. Yang kedua dari dukungan internet ya pastinya, yang itu juga sangat berpengaruh kepada efektivitas serta kesuksesan dalam pembelajaran secara daring. Nah, oleh karena itu Prodi RMIK berkonsisten secara penuh untuk tetap melaksanakan perkuliahan sesuai dengan kalender akademik ya yang sudah kita buat sebelum pandemi. Kita ketahui bahwasanya di awal tahun 2020 ya Indonesia mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Itu tentunya merupakan perubahan kondisi yang dimana dosen, staf akademik yang ada di program studi rekam medis dan informasi kesehatan harus bisa survive di tengah pandemi ini. Bagaimana perkuliahan di Prodi RMIK tetap berjalan secara efektif ya, dengan tetap memperhatikan kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa. Tetapi kita harus berani membuat gebrakan ya. Dalam istilah gebrakan itu sendiri, kita harus berani mengambil resiko dengan mengajar lebih dari 8 jam per harinya. Karena kondisi pandemi ini kita harus bisa menyiapkan bahan perkuliahan yang efektif tentunya, dan yang pastinya interaktif sehingga mahasiswa tidak bosan. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Jadi pandemi boleh tetap masih berlangsung, tetapi prestasi kalian tetap harus berjalan. Iya Bu. Oh berarti cukup berpengaruh besar dalam kehidupan Ibu ya. Jadi dari segala aspek yang dulu Ibu sering lakukan secara offline, sekarang harus dilakukan secara online gitu ya Bu ya. Termasuk dalam mengurus anak, mungkin mengurus suami juga, terus juga dalam urusan rumah tangga dan urusan perkuliahan juga ya Bu ya. Mungkin ya ini kan pandemi cukup berpengaruh terhadap seseorang ya Bu. Mungkin kalau sesuai tema kita pada hari ini, yaitu tentang peluang kerja di RMIK dan juga keunggulan di RMIK Unjaya. Mungkin untuk membuka pertanyaan pertama Bu, kira-kira menurut Ibu peluang kerja di RMIK itu sekarang itu besar atau enggak Bu? Sangat besar. Dengan adanya kondisi pandemi ini ya, contohnya banyak mahasiswa yang aktif
aktif ya, saat ini di Prodi RMIK itu ditawarkan untuk menjadi relawan. Jadi untuk mahasiswa kami yang saat ini baru semester 6 sedang proses penyusunan KTI, mereka sudah menjadi relawan. Apa sih tugas mereka? Tugas mereka adalah membantu melakukan proses registrasi untuk pasien yang akan dilaksanakan vaksin ya. Jadi vaksin tahap pertama di mana pemerintah itu sudah mewajibkan seluruh warga Indonesia atau nakes yaitu untuk divaksin. Nah, harapannya memang dengan adanya vaksinasi itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya, supaya meminimalisir terjadinya efek dari vaksin yang bisa menyebabkan angka kematian. Kemudian dari mahasiswa kita yang kemarin menjadi relawan, kami memang sudah melaksanakan kerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan wilayah Yogyakarta, dan kebetulan yang menyambut baik kemarin dari Dinas Kesehatan Sleman. Saya dihubungi oleh kepala puskesmasnya untuk mencari relawan. Jadi mereka membutuhkan itu kemarin yang bersedia kurang lebih 25 mahasiswa aktif di semester 6 yang menjadi relawan untuk membantu proses pendaftaran di vaksin, kemudian membantu pembuatan sistem pelaporan untuk vaksin serta untuk pengodean. Jadi sesuai dengan keunggulan program studi dan rekam medis informasi kesehatan, Prodi RMIK Fakultas Kesehatan Unjaya itu unggul di bidang coding dan rekam medis elektronik. Nah, untuk membekali ilmu tersebut, kami para pengajar adalah memiliki pengalaman di rumah sakit atau pernah menjadi praktisi. Kemudian kami juga update ilmu ya dengan mengikuti berbagai pelatihan coding, kemudian rekam medis elektronik, sehingga keunggulan dari prodi tersebut dapat kita capai, Mas Hadi. Jadi kalau dari segi peluang, tadi pertanyaannya terkait dengan peluang kerja peluang kerjanya sangat tinggi. Jadi Prodi RMIK berdiri sejak tahun 2013. Alhamdulillah lulusan kami alumni 2016 hingga 2019 kemarin itu sebagian besar sudah menjadi CPNS. Jadi banyak alumni kita yang masih fresh graduate itu ketika ada formasi CPNS mereka mengikuti seleksi ASN. Jadi alhamdulillah ternyata prodi kan secara aktif itu menanyakan kabar kepada alumni. Jadi kami punya grup WhatsApp dengan para alumni untuk melakukan proses monitoring bagaimana sih lulusan kita di lapangan. Ternyata alhamdulillah ada sambutan baik dari berbagai wilayah. Memang untuk kebutuhan RMIK yang khususnya D3 itu masih sangat sedikit, sehingga banyak formasi CPNS dengan formasi untuk D3 RMIK itu banyak yang kosong karena memang meskipun di Indonesia itu sudah ada lebih dari 50 IP ya, maksudnya perguruan tinggi bidang RMIK, tapi belum bisa memenuhi kebutuhan untuk rekam medis. Karena rekam medis itu peluang kerjanya yang pertama bekerja di rumah sakit pemerintah, kemudian di dinas kesehatan, yang ketiga di Fasienkes atau puskesmas, yaitu sangat besar peluangnya, serta di asuransi kesehatan. Jadi besok bagi kalian yang akan kuliah di RMIK nggak perlu takut peluang kerja kalian itu akan habis. Karena kita tahu bahwasanya saat ini dengan adanya coding pembiayaan kesehatan itu sangat membutuhkan kompetensi atau lulusan dari rekam medis, yang mana lulusan RMIK itu memang harus unggul di bidang coding, khususnya di coding pembiayaan. Nah, apa sih bedanya dari RMIK Unjani Yogyakarta atau Unjaya dengan kampus yang lainnya? Jadi di prodi kita itu kita mengajarkan atau fokusnya terkait dengan coding untuk pembiayaan kesehatan. Pemerintah semenjak tahun 2014 sudah mewajibkan Fasienkes untuk berpartisipasi dengan jaminan kesehatan ya atau dengan BPJS. Nah,
ketika reka medis pasien itu belum lengkap dan belum di-coding, nanti ada proses verifikator. Nah, verifikator akan mengecek apakah kodenya sesuai atau tidak, Mas Hadi. Kalau kodenya sudah tepat dan akurat, maka itu bisa di-reimburse atau dilakukan klaim. Tetapi kalau kodenya itu tidak tepat, maka akan dipending. Sehingga lulusan kita itu memang lebih banyak dicarinya memang mampu untuk melakukan coding. Karena ngoding untuk pembiayaan kesehatan itu tidak cukup hanya satu orang ya. Rumah sakit tipe A saja itu di sana untuk petugas codernya itu lebih dari 8. Tapi hanya ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap. Kalau verifikator bisa diketahui gajinya itu sangat luar biasa besar ya. Jadi kita sebagai perekam medis tidak perlu takut besok nggak bisa bekerja. Justru masih banyak nih peluang besar. Seperti tadi saya berdiskusi ya dengan teman sejawat, bahwasanya memang mereka masih butuh perekam medis yang mampu ngoding, karena mayoritas masih di rumah sakit itu membutuhkan petugas bagian analisis, petugas statistik, tapi untuk codingnya masih kurang. Karena untuk proses verifikator itu harus memiliki latar belakang coding yang sangat kuat. Tentunya itu bisa kalian pelajari ketika belajar di Prodi RMIK Unjaya. Ya, Bu. Gitu Mas Hadi. Iya. Sangat menjawab sekali ya pertanyaan tadi, bahkan sudah dijelaskan juga tentang keunggulan RMIK, terus juga keahlian yang harus dimiliki oleh seorang perekam medis juga, terus juga dijelaskan juga tambahan tadi yaitu tentang keunggulan dari RMIK Unjaya. Itu sangat menarik sekali karena memasuki tahun ajaran baru, mahasiswa itu mulai bingung gitu Bu. Kita mau masuk jurusan mana nih? Terus kira-kira nanti program kerjanya itu apakah bisa punya peluang besar atau enggak, dan itu bisa dijawab dengan bisa bergabung dengan Prodi RMIK Unjaya. Saya sedikit menambahkan. Jadi meskipun pandemi kemarin, alhamdulillah mahasiswa kami itu aktif dalam mengikuti lomba-lomba nasional tentunya ya. Jadi alhamdulillah di tahun 2020 kami mendapatkan 3 juara nasional di bidang coding. Kemudian ada lagi dalam desain interface, desain poster, dan dalam pembuatan video. Jadi mahasiswa kita itu mengikuti lomba video atau kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Universitas Esa Unggul Jakarta dan mendapatkan juara. Kemudian aktif juga mengikuti lomba video kreativitas mahasiswa yang dilaksanakan oleh Pormiki ya. Kemudian yang coding tentunya alhamdulillah mendapatkan juara 1. Jadi beberapa institusi pendidikan yang memiliki program studi RMIK itu kami aktif mengirimkan Mas Hadi. Jadi secara konsisten kami memang mewajibkan mahasiswa yang dengan indeks prestasi bagus, kemudian memiliki minat untuk aktif mengikuti kegiatan eksternal, itu kami fasilitasi. Nah, fasilitasnya berupa apa? Berupa pendampingan. Jadi untuk coding di sini ada Bapak Siswuryanto, memang beliau merupakan ahli ya PMIK di bidang coding ya. Beliau juga mantan kepala rekam medis di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Beliau juga mendirikan beberapa institusi pendidikan di bidang RMIK, dan saat ini memang secara penuh beliau mendampingi mahasiswa RMIK untuk aktif mengikuti lomba coding. Dan tentunya hasilnya memang sangat memuaskan, mendapatkan juara 1 tingkat nasional. Selain itu ya secara konsisten Prodi memang memiliki yang namanya Himarmika. Nah, uniknya Himarmika ini, mahasiswa ini sangat kreatif. Tanpa diingatkan, mereka itu sudah memiliki ide yang sangat cemerlang. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan seminar internasional yang pertama kali dilaksanakan di Unjaya. Nah, pelopornya adalah mahasiswa dari Himarmika. Nah, pada kegiatan seminar internasional di tahun 2020 kemarin, alhamdulillah kita berhasil menyelenggarakan dengan peserta sekitar 684 dari 14 negara. Dan itu prestasi yang sangat luar biasa. Nah, saya sebagai pengelola itu terharu dan tentunya sangat bangga bahwasanya anak Himarmika itu bisa mencetak prestasi di kancah internasional.
Di tahun 2021 besok ada lagi loh. Jadi para penonton di sini jangan lupa ketika besok Himarnika mengadakan second international seminar, join yuk dengan kita. Saya berikan bocoran deh, besok kita akan mengundang lagi para pakar-pakar di bidang RMIK ya tentunya dari berbagai negara, dan akan ada kegiatan call for paper, dan itu bisa diikuti oleh para bapak ibu dosen ataupun para peneliti untuk mempublikasikan dari hasil penelitiannya. Dan yang paling penting adalah harganya itu sangat hemat. Ya, masih sangat murah sekali lah dengan harga hemat di kantong, tetapi juga bisa mendapatkan minimal 3 SKP. Jadi silakan ditunggu ya informasi resminya dari Himarnika. Oh ya, itu tadi informasi tambahan dari Ibu Ilmi tentang bocoran kegiatan Himarnika selanjutnya. Sungguh menarik sekali, apalagi kegiatan seminar internasional adalah suatu kegiatan yang sungguh banyak manfaatnya, Bu. Salah satunya yaitu menambah relasi, terus juga bisa menambah ilmu, terus juga bisa menjadi kayak kreativitas untuk mahasiswa juga gitu, Bu. Menurut saya seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut tanya selanjutnya ya, Bu ya. Mungkin ini pendapat Ibu sendiri gitu. Bagi Ibu ketika nanti mahasiswa lulus di D3 RMIK, menurut Ibu apakah mahasiswa itu perlu melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya untuk mendapatkan karir yang lebih bagus, atau mungkin mereka harus kerja dulu baru boleh melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya gitu, Bu? Oke, baik. Terima kasih Mas Hadi. Jadi untuk kualifikasi pendidikan yang masih dibutuhkan di syarat administrasi CPNS ya, ASN, itu masih D3 Reka Medis. Nah, saran saya, kalian ketika ada peluang untuk melamar kerja, kerjalah dulu. Jadi kita cari pengalaman dulu di lapangan ya. Kemudian nanti sambil bekerja itu boleh sambil kuliah, karena sudah ada kampus-kampus yang menyediakan. Oh ya, saya beri bocoran lagi. Rencana Prodi RMIK juga akan ada proses akselerasi Mas Hadi. Jadi supaya nanti mahasiswa RMIK Unjaya yang sudah lulus D3 itu bisa melanjutkan program Diploma 4 ya, kita akan membuka yang namanya program untuk D4. Jadi mungkin untuk tahun pertama memang belum untuk program transfer, tetapi harapannya mahasiswa yang sudah D3 itu bisa langsung melanjutkan ke jenjang D4 seperti program extension. Jadi mempermudah. Jadi tujuannya sebenarnya kembali lagi tujuannya untuk mahasiswa RMIK. Selain itu kita akan memberikan peluang kepada para tenaga kesehatan yang memang belum memiliki waktu untuk melanjutkan studi D3 RMIK ataupun D4, itu kita akan membuka peluang di program transfer. Tetapi masih ada beberapa proses yang harus kita lalui supaya kegiatan tersebut bisa terrealisasi. Berarti cukup ini ya, Bu, maksudnya para yang nanti bisa setelah lulus RMIK D3 terus kemudian kerja dulu supaya ada pengalaman. Ya, kemudian mereka punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Jadi bisa dimudahkan dengan adanya transfer ini. Ya, karena memang yang di program transfer itu salah satu syaratnya adalah pengalaman. Ya, jangan sampai ketika kalian itu studi lanjut tetapi tidak linear dengan RMIK, misalnya ngambil program studi S1. Tapi tidak linear nih dengan RMIK. Nah, ketika dia akan melamar pekerjaan, pasti usernya akan menanyakan dong, dia fresh graduate dengan jenjang S1, tapi dia punya ijazah D3, kan pasti ditanya pengalamannya apa, sama-sama punya pengalaman, padahal kualifikasinya yang dibutuhkan D3 gitu. Kalau mau D4 dia kan difokuskan bukan praktisi kalau D4, tapi dia lebih banyak ke manajerial. Tentunya jika kalian langsung ke manajerial kan tidak mungkin harus punya pengalaman dulu. Tetap akan ada program untuk pengalaman, karena sebenarnya di Asosiasi Perguruan Tinggi Reka Medis Informasi Kesehatan itu sudah ada jenjang D3, D4 atau STE atau Sarjana Terapan MIK, dan yang ada S1-nya. Tetapi untuk peluang di lapangan ini masih D3 Mas Hadi. Mungkin nanti bisa dicek
Di bagian PPSDM ya terkait dengan kebutuhan itu masih D3 RMIK. Jadi nggak perlu minder. Saya juga dari D3 RMIK. Dulu saya dari D3 RMIK. Kemudian saya bekerja ya di rumah sakit, nabung, baru bisa lanjut S1. Tapi bekerja sambil lanjut S1. Setelah S1 baru saya melanjutkan studi lanjut S2, tapi masih sudah mengantongi pengalaman. Ibaratnya kalau kita fresh graduate D3 lanjut S1, kita melaksanakan 2 tahun ini bekerja. Ya. Sedangkan kita punya teman dari D3 dia bekerja di lapangan, ya. 2 tahun, yang satunya D3 plus pengalaman, yang satunya D3 plus ijazah S1 tapi nggak ada pengalaman. Jadi kalau menurut saya lebih baik kerja dulu. Ya, karena kan kita tidak tahu ya rezeki orang. Karena saya punya pengalaman, teman saya dari D3 dia keterima CPNS di luar Jawa. Setelah mengabdi berapa tahun dia disekolahkan dari rumah sakitnya untuk ke jenjang S1 karena dijadikan kepala gitu loh. Karena kan peluang itu kita jadi manusia harus pintar-pintar ngambil peluang lah. Jangan mengikuti arus orang lain karena belum tentu kalau kita mengikuti langkah orang lain itu cocok dengan kita ya. Jadi ambillah peluang. Misalnya kalian yang dari luar Jawa nih ya, silakan mengabdi di tempat kalian, itu pasti banyak peluang. Saya kemarin diskusi dengan alumni tahun 2018 ya, sudah wisuda 2018 kemarin, itu saya diskusi, sekarang kerja di mana? Awalnya waktu dia semester 6, jadi waktu semester 6 KTI-nya rampung atau selesai lebih awal itu di bulan Maret, kebetulan saya pembimbingnya, di bulan Maret itu rampung. Kemudian kan sudah lulus nih, sudah selesai KTI-nya, sudah nggak punya utang kuliah, sambil menunggu proses yudisium dia membantu bekerja di puskesmas, Mas Hadi. Jadi dia tinggalnya di Lombok ya, kemudian membantu di puskesmas di sana. Nah ternyata saat ada formasi CPNS dari puskesmas itu dia ditawarkan mau nggak jadi calon pegawai negeri, itu kan yang sangat luar biasa ya. Akhirnya dia melamar, ternyata ketika dia melamar di sana nggak ada satupun PMIK yang mendaftar. Padahal peluangnya di sana dibutuhkan 5, tetapi nggak ada yang melamar. Jadi kalau besok kalian sudah lulus dari D3 RMIK, jangan takut mengambil peluang. Lihat dulu datanya, sebarannya kira-kira di tempat saya ini nggak ada yang lamar, udah ambil aja. Karena itu kan peluang yang besar. Jangan memilih misalnya kalian akan pergi ke kota yang besar, ternyata cuma dibutuhkan 3, pelamarnya 100, berarti kan kalian harus mengalahkan 97 orang. Meskipun rezeki sudah ada yang diatur, tetapi kan kita bisa memainkan strategi, bener nggak? Benar. Kalau Mas Hadi misalnya melamar di puskesmas, kualifikasinya atau di rumah sakit daerah lah, kualifikasinya 5, yang lamar cuma 1, berarti kan kita peluangnya 4. Benar. Pasti menang gitu loh. Jadi pesan saya, hidup itu cuma 2 ya. Mau melaksanakan, nanti hasilnya adalah gagal atau berhasil atau tidak sama sekali. Karena kalau kita sudah tidak sama sekali, prinsip hidupnya sudah tidak mau mencoba, itu pasti akan mendapatkan kegagalan. Tetapi kalau kita mengambil suatu peluang, ada 2 kemungkinan, berhasil atau gagal. Tapi ingat, kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Seperti itu Mas Hadi. Saya juga pernah dengar kata-kata yaitu kalau misalkan keberuntungan itu sebenarnya bisa diciptakan apabila suatu kemampuan bisa bertemu dengan kesempatan. Itu Bu. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir, yaitu banyak dari mahasiswa mungkin ya Bu ya, mungkin ada keresahan sendiri dari mahasiswa mungkin. Kira-kira misalkan kalau habis dari lulus D3 RMIK itu apakah, karena kan banyak gini Bu, misalnya kayak orang tua itu pengen langsung CPNS, tapi anaknya itu pengen bisa di swasta dulu supaya bisa dapat pengalaman. Nah, menurut Ibu, apakah pikiran anak itu udah tepat atau mungkin keliru gitu? Karena dia pengen dapat pengalaman dulu di swasta, baru kalau misalkan dia udah mateng dia bisa di PNS, namun ditempatin dimanapun, atau mungkin langsung CPNS aja gitu Bu. Oke, sekarang saya kembalikan dulu pertanyaannya. Jika
lulusan PMIK ini sudah yakin, udah jalanin aja, tinggal minta restu sama orang tua. Kan bagaimanapun kita tetap harus minta restu ya dari orang tua. Jadi ketika dia akan mencoba, silahkan memberikan informasi dulu kepada orang tua. Misalnya saya ingin kerja dulu di swasta supaya pengalamannya juga bagus, itu boleh. Tetapi kalau misalnya orang tuanya udah deh, ibu atau mama pingin jadi CPNS, ya udah ngikuti dulu. Jadi kalau memang restunya dari orang tua ikut CPNS, siapa tahu doa ibu itu dikabulkan ya. Kita yakin ya doa orang tua itu pasti bisa membelah langit ya, bisa membuka pintu langit. Silakan kalau orang tua menyetujui CPNS, dicoba dulu. Sampaikan aja, tapi kalau ini nggak berhasil, boleh kan melamar di swasta gitu loh Mas Hadi. Jadi bagaimana cara kita mengkomunikasikan? Ibaratnya saya dulu tuh dari kampung ya, saya tuh dari desa, rumah saya itu kalau dari kota 1 jam ya. Di tempat saya tuh nggak ada internet tahun 2000. Jadi saya itu berani mengambil peluang. Sekolah saya itu tidak terkenal ya. Saya dari SMA 1 Kalisat, maksud saya di daerah ya. Kalau di peta pun ya itu cari kota saya tuh mungkin nggak ada di peta. Di atlas itu nggak ada dari kampungnya. Tetapi saya yakin, saya pernah punya impian. Pertama kali saya tahu kampus saya itu dari peta. Justru waktu saya sekolah itu ada buku yang namanya RPL. Jadi kalau mungkin Mas Hadi belum ada ya. Saya punya buku IPA sama buku IPS ya kalau dulu. Nah, ketika saya belajar geografi atau IPS, saya membuka. Ini ya, kan saya namanya juga dari kampung yang Mas Hadi, orang tua saya itu memang saya tuh harus, mungkin ini saya cerita sebagai motivasi saja, silakan diambil yang baiknya diambil saja ya. Dari saya TK sampai saya SMA itu saya harus jualan dulu. Entah itu mau jualan kacang kedelai ya, mau jualan kacang yang pedas, mau jualan ketan, apapun itu dengan cara saya jualan tapi nggak bermodal. Nah itu prinsip hidup saya. Dengan cara bagaimana? Saya menawarkan kepercayaan. Jadi saya menawarkan kepada tetangga saya, boleh nggak saya bawa dagangannya? Misalnya dari tetangga saya itu dijual 200 rupiah. Saya menjualnya 225. Kalau zaman dulu masih ada uang 25 rupiah ya. Nah selalu saya tanamkan dari saya TK sampai saya SMA. Jadi di mindset saya nggak perlu malu selama saya tidak mencuri. Saya tidak perlu malu selama saya tidak membohongi orang lain. Jadi barang-barang itu saya jual. Nah, motivasi saya tadi saya cerita ya, bagaimana cara mengambil peluang dalam hidup. Yang pertama, jangan takut untuk bermimpi ya, karena yang bisa menentukan jalan terbaik kita itu adalah Tuhan, bukan tetangga kita ya, bukan orang-orang sekitar kita. Waktu saya akan kuliah, saya adalah satu-satunya siswa di SMA saya. Meskipun saya mendapatkan ibaratnya dapat prestasi ya, saya satu-satunya siswa di SMA itu yang belum mendapatkan kampus. Bayangkan, saya pertama mendapatkan jalur undangan ya. Apa ya, kalau tempat saya dulu PMBK dapat undangan, tapi saya tidak ambil. Kenapa saya tidak ambil? Orang tua saya tidak mampu untuk membayar 10 juta. Uang tahun 2006 itu sangat besar, 10 juta. Saya nggak punya, bapak saya hanya Satpol PP, saya punya 3 adik, ibu saya penjual gorengan ya. Jadi saya tiap hari harus membuat gorengan, harus dijual kemana-mana ya, membantu ibu membuat. Nah itu menjadi, saya nggak boleh malu. Sampai satu guru saya tuh bertanya, kamu mau pilih kampus apa, kok terlalu banyak milih? Saya bukan banyak memilih, tetapi saya ngambil peluang. Karena teman-teman saya waktu itu semuanya mengambil pendidikan PGSD. Satu angkatan SMA tuh sekitar 200 mahasiswa, itu semuanya ngambil PGSD mayoritas. PGSD sama keperawatan, tetapi saya sendiri, saya nggak mau. Akhirnya karena saya dari miskinnya, saya nggak punya TV, nggak punya telepon, akhirnya saya memberanikan diri menanyakan ke tetangga saya yang dia punya warnet. Kalau dulu saya punya warnet ya, saya nanya, kalau saya pingin tahu informasi kampus kayak gini kan, waktu itu saya belum pertama kali tahu website Mas Hadi. Saya tuh nggak, saking di sekolah saya juga cuman ada komputer, belajar Windows ya, Excel, nggak ada internet. Jadi saya benar-benar tuh kepo, gimana sih kok bisa ya kakak kelas saya itu dia kuliahnya di IPB. Saya kan penasaran
Ternyata saya tanya sama guru saya, Ibu boleh nggak saya minta brosur IPB? Nah di brosur IPB itu kan ada tulisannya ya, alamat website. Saya kan nanya kan, akhirnya saya beranikan diri nanya sama guru komputer saya, Bapak website itu apa? Saya catat sampai di brosur itu, kenapa kamu mau kuliah? Iya Pak. Akhirnya guru saya memberanikan diri untuk mengirimkan ini rapot saya tanpa seizin saya. Akhirnya apa? Saya keterima. Cuman saya kembalikan sama guru saya nggak punya uang kalau harus ke Bogor. Biayanya itu nggak murah. Saya harus registrasi kisaran 13 juta, itu nggak punya uang. Saya bayangin nggak punya uang segitu Mas Adi. Akhirnya apa? Ya udah deh, besok saya kerja, mau kerja di toko, yang penting saya kerja, ngumpulin uang. Dan terakhir, akhirnya saya memberanikan diri ke kota. Di kota saya baru pertama kali masuk warnet ya. Jadi teman-teman di sini nggak boleh minder. Baru pertama kali masuk warung internet, namanya warnet ya dulu. Saya nanya, Mas maaf, saya nggak punya uang, ini bayarnya berapa? Ternyata per jamnya itu 500 rupiah. Zaman dulu ya, masih 500 rupiah, bayangkan. Saya cuma nanya, saya nggak pernah mengoperasikan yang namanya internet. Saya hanya bisa mengoperasikan Windows. Itu pun hanya Word sama Excel. Ya, maksudnya PowerPoint. Maksudnya akhirnya apa? Dengan kebaikan hati Mas itu saya diajari mengetik alamat website. Akhirnya saya membuka kampus saya ya. Untuk pertama kali membuka, saya tahu, wow ternyata seperti itu ya dunia maya. Itu saya sangat luar biasa. Terus sekarang saya bingung. Akhirnya saya mengunduh, saya juga nggak tahu ini ngunduh ini di mana, apa keluar kertasnya kan. Setahu saya kalau ngunduh pasti keluar seperti fotokopian ya. Ternyata enggak. Saya nanya lagi, Mas maaf, saya nggak apa-apa dibilang bodoh, tetapi saya pingin ini. Oh di sini deh, dengan baik hati lagi sampai diprintkan. Akhirnya apa Mas Adi? Saya tekad ngomong sama orang tua. Saya pingin kuliah di sini. Bapak saya sudah marah-marah. Itu jauh di Yogyakarta. Kamu nanti gimana kalau hilang? Udah perdebatan mulai. Akhirnya apa? Ibu saya pingin saya jadi guru. Dari dulu pingin jadi guru ya. Kamu harus jadi guru SD. Oke. Saya harus menjelaskan, satu kampung ini semuanya PGSD. Akhirnya apa? Saya beranikan mendaftar. Akhirnya kebetulan saya punya tetangga saya itu namanya Bapak Guritno, orang rumah sakit, dan beliau adalah PMIK. Kemudian saya nanya, saya pingin kerja tapi yang tidak pasaran ibaratnya. Akhirnya Bapak Guritno itu menjelaskan, kamu mau nggak sekolah di kampusku? Itu kan? Awalnya kan saya mau sekolah di Solo ya awalnya, sebelum di Jogja di Solo. Terus kampusnya ini jurusan rekam medis. Sama bingung saya, rekam medis itu apa ya? Apa yang ngerekam ya? Namanya juga masih nggak pernah terpapar rekam medis. Akhirnya dengan kebaikan dari tetangga saya dikasih alamat. Kamu ke Jogja naik bis. Dari bis di terminal ini kamu turun naik nomor ini. Dan itu saya sendirian ke Jogja. Ya saya ke Jogja sendirian ya, berani ngambil peluang itu, dan alhamdulillah sekarang saya kerja di rekam medis. Dan mungkin sharing lagi, setelah saya lulus dari D3 rekam medis, saya balik ke tempat saya, itu ternyata banyak yang mencari D3 RMIK karena memang nggak ada. Nggak ada Mas Adi di tempat saya itu. Saya akhirnya gini, bersyukur ya. Saya itu ibaratnya nyasar, tapi nyasarnya keberuntungan. Dulu saya kalau ikut teman-teman saya mungkin jadi guru SD atau jadi perawat waktu itu, tapi saya ngambil peluang rekam medis. Tempat saya bekerja saja itu nggak ada PMIK-nya, jadi hanya saya sendiri. Dan sampai sekarang pun kalau banyak yang nanya kira-kira peluangnya gimana dengan rekam medis, itu sangat luar biasa. Itu sangat besar lah peluangnya bagi kalian semua. Jadi D3 itu bukan hal yang memalukan, justru dari D3 itu ya, itu merupakan peluang kalian di RMIK karena masih kebutuhan di pasar adalah D3 RMIK. Iya Bu ya. Jadi nggak boleh takut untuk bermimpi Mas Adi. Iya. Jadi seterbatas apapun kondisi kita itu kita harus tetap bisa bermimpi, terus kemudian harus berpikiran terbuka karena banyak dari hal-hal yang kita nggak tahu itu sebenarnya punya potensi yang besar gitu ya Bu. Gitu. Sungguh menginspirasi sekali ya Ibu ceritanya ya. Jadi dari seorang ibu yang seorang anak yang di desa yang tidak punya apa-apa gitu,
bahkan akses internet aja Nggak nggak tahu, sampai sekarang bisa Apapun, sesukses ini yes. gitu. Sungguh apa ya, kayak dunia itu memang berputar gitu. Jadi kayaknya suatu apa ya, kayak anugerah gitu Bu, untuk ini. Iya. Ya. Ya. Jadi pesan saya besok bagi calon mahasiswa RMIK itu jangan pernah takut bermimpi, karena kan kita tidak tahu ya di depan kita itu ada apa, Mas Adi. Iya, iya benar. Pintar-pintar ambil peluang, intinya seperti itu. Iya, iya. Apalagi di reka medis ya, itu peluangnya sangat besar sekali. Jadi jangan takut untuk bergabung dengan kita. Jadi kan sudah dijelaskan tuh prestasi-prestasinya ya. Mungkin sebenarnya kuliah dan aktif organisasi itu juga bukan suatu halangan, menunjukkan kalian itu juga tidak pintar secara akademik, tapi justru dengan adanya organisasi ini bahwasanya kalian harus menunjukkan organisasi juga oke, prestasi nomor 1 itu yang paling utama. Karena kita yang sebagai PMIK itu kan nanti setelah lulus dari sini kan harus mau bersaing ya. Oleh karena itu dengan keaktifan berorganisasi itu menjadi langkah kalian untuk nanti ketika bekerja dan berkomunikasi dengan banyak orang itu bukan hal yang perlu ditakutkan lagi. Iya, berarti memang organisasi juga nggak menghalangi prestasi kita dalam kehidupan sehari maupun di akademik juga ya Bu. Ya betul, makanya prestasi Himar-Mika RMIK jaya. Ya. Ya itu saja sih untuk perbincangan kita hari ini. Sangat ini apa istilahnya daging sekali Bu gitu. Kalau misalkan kata-kata Bapak Helmi Yahya itu gitu, daging semua gitu bicaranya, menginspirasi, kemudian edukatif juga, terus juga bisa menjawab keresahan orang-orang gitu. Jadi di Prodi RMIK ini memang kemarin saat pandemi kita tuh secara aktif berkomunikasi juga Mas Hadi dengan orang tua, misalnya terkait dengan kesiapan daring ataupun luring. Kemudian untuk mahasiswa baru kemarin itu kami melaksanakan ini Zoom meeting, jadi memberikan gambaran misalnya keresahan-keresahan terus gimana ini kuliahnya ya, tetap kan akhirnya perkuliahan harus sesuai dengan kalender akademik. Dan apalagi yang di tahun ini alhamdulillah Prodi RMIK untuk yang angkatan 2018 yang akan wisuda besok 2020 itu sudah lebih dari 80% sudah kompeten. Jadi lulusan kita sudah layak nih sebagai PMIK karena sudah kompeten di bidang RMIK gitu ya. Jadi alhamdulillah Prodi secara on time itu mempersiapkan mahasiswanya lulus tepat waktu, karena D3 ya cuma 3 tahun, nggak boleh lebih. Itu prinsip kita ya. Iya, itu saja sih untuk mungkin bincang-bincang kita kali ini. Semoga dari bincang-bincang kali ini bisa menginspirasi kemudian mengedukasi teman-teman yang sudah menonton video ini. Ya, oke, Mas Adi ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.